Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Nah, untuk pertemuan atau video kali ini merupakan part ketiga dari materi integral, yaitu mengenai integral tentu. Pertama, kita akan membahas mengenai jumlahan Riemann. Misalkan sebuah fungsi f didefinisikan pada interval tertutup A sampai B. Ya, karena tertutup, oleh karena itu intervalnya kurungnya adalah siku. Fungsi ini bisa bernilai positif ataupun negatif pada interval tersebut dan bahkan tidak perlu kontinu. Nah, kita lihat perlu kontinu atau tidak. Contohnya di sini dia adalah tidak kontinu. Karena apa? Garis yang terbuat itu tidak satu garis, tapi dia terputus. Ada dua garis. Yang pertama adalah yang ini dan yang kedua adalah yang ini, ya, yang melengkung di bawah. Jadi nanti nilainya bisa saja positif, ini positif, dan ini ada yang negatif. Misalkan suatu partisi P membagi interval A sampai dengan B, yang tertutup tadi intervalnya, menjadi N interval bagian tidak perlu sama panjang, ya, dengan menggunakan titik, yaitu A, X0-nya itu dari A kan, karena A dari A, nanti ada X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn itu adalah yang terakhir, yaitu B. Jadi di sini adalah titik awalnya A atau X0 dan titik akhirnya itu adalah B, yaitu Xn, ya. Dan misalkan nanti di sini selisihnya, ya, antara X pertama dan berikutnya itu adalah delta X. Sehingga delta X itu sama dengan Xi dikurangi Xi-1, yaitu X sebelumnya. Pada tiap interval bagian Xi-1 sampai dengan Xi, itu ambil sebuah titik sembarang, yaitu kita tulis dengan Xi bar, yang mungkin saja sebuah titik ujung. Jadi Xi bar itu bisa aja titik ujung kiri di sebelah sini, bisa titik ujung kanan di sebelah sini, ya, ataupun di tengah-tengah. Nah, kita sebut titik Xi bar itu adalah titik sampel untuk interval bagian ke I. Kemudian nanti di sini secara umum jumlah Riemann dapat dinyatakan sebagai Rp itu sama dengan jumlahan I sama dengan 1 sampai N Fxi bar dikalikan delta Xi. Jadi di sini kita harus ngitung juga delta Xi-nya. Kemudian di sini kenapa bisa rumus ini terjadi? Karena nanti delta Xi itu adalah yang ininya, ya. Delta Xi itu adalah yang ini. Ini adalah lebar dari persegi panjang. Kemudian Fxi. Nah, Fxi itu kita misalkan di titik tengah ini adalah Xi barnya tadi, ya. Di sini ini ada X bar 1. Jadi ini adalah kotak yang pertama, persegi panjang yang pertama. Sedangkan nanti dari persegi panjang ini kan kita butuh tingginya atau panjangnya ini kan. Nah, kita butuh panjangnya ini. Oleh karena itu panjangnya ini bisa dihitung dengan Fxi. Jadi fungsinya ini kita masukkan dengan X-nya adalah X1 bar, atau ini karena dia adalah persegi panjang yang pertama. Jadi di sini ini adalah panjang, ya. Panjang. Kemudian ini adalah lebar. Ini adalah luasannya yang sudah totalnya. Jadi di sini ada 6, berarti ini nanti ada 6, ya, jumlahannya, yaitu panjang kali lebar untuk yang persegi panjang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Jumlahan Riemann untuk F yang berpadanan terhadap partisi P, dan untuk N sama dengan 6 dapat ditafsirkan sebagai jumlahan aljabar luas, di mana R ini jumlah Riemann itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6 Fxi bar dikalikan delta Xi. Karena kita tahu persegi panjangnya ada 6, berarti juga kita bisa nulisnya adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 tambah A6. Contohnya hitung jumlah Riemann Rp, ya. Untuk Fx
dimana fx-nya adalah x plus 1 dikalikan x min 2 dikalikan x min 4. Ini kita hitung, berarti nanti hasilnya adalah x pangkat 3 minus 5 x kuadrat plus 2x plus 6. Intervalnya 0 sampai 5. Partisinya itu dari 0, kemudian 1,1, 2, 3,2, 4, dan 5. Berarti kita tahu di sini ada 5 persegi panjang dari 0 sampai 5, ya. Dimana nanti x1 barnya itu adalah 0,5, karena x1 bar ini harus di antara 0 sampai dengan 1,1, ya, yang ini. Kemudian untuk yang 1,1 sampai 2 itu punyanya si X2, yaitu 1,5. Kemudian 2 sampai 3 itu adalah punyanya X3. Kemudian 3,2 sampai 4 itu punyanya X4. 4 sampai 5 itu adalah punyanya X5. Seperti itu, sehingga kita tinggal memasukkan saja delta XI-nya. Berarti delta XI yang pertama itu adalah ini tadi, selisih 1,1 dengan 0. Dan X1-nya adalah 0,5, dimasukkan ke dalam nilai fungsinya. Fungsinya adalah ini, ya. Berarti nanti nilai dari F0,5 itu adalah 0,5 dipangkat 3 dikurangi 5 dikali 0,5 pangkat 2 ditambah 2 kali 0,5 ditambah 8. Begitu pula seterusnya, ya. Ini punyanya X2 bar, ini delta X2, dan seterusnya. Nah, dari sini kita masukkan, ya. Nanti ketemu dari F0,5 itu 7,875, ya, kalikan 1,1 dan seterusnya, dan hasil totalnya adalah 23,9698. Dari sini kita tahu bahwa, ya, bentuk dari fx x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus 2x plus 8 itu seperti ini, ya, yang biru ini. Kemudian nanti dia akan intervalnya tadi dari 0 di sini sampai dengan 5 di sini. Oke, dibagi menjadi 6, yaitu 0 sampai 1,1, berarti di sini 0 sampai dengan 1,1, ya, dengan X1 barnya 0,5. Jadi kalau gambar 0,5-nya yang dikasih tegak, baru nanti karena dari sini sampai sini baru ini diberi kotak. Seperti ini. Oke, begitu pula untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi kita tahu bahwa di sini nanti ada yang minus, luasannya ini sama ini, ya. Kita lihat pertanyaannya, yaitu hitung jumlahan Riemann. Kalau pertanyaannya adalah hitung jumlahan Riemann, berarti nilai minus di sini, ya, nilai minus dari fungsinya ini tetap bernilai negatif, ya. Tidak bernilai positif. Jadi dia akan bernilai positif jika, ya, jika pertanyaannya adalah hitunglah luas. Kalau hitunglah luas, baru ini nanti dia dianggap positif, ya. Tapi kalau hitunglah jumlahan Riemann, berarti dia tetap negatif. Oke, lanjut kita ke definisi integral tentu. Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup A sampai B. Jika limit, jadi partisip deltanya atau partisinya, ya, jarak partisinya itu mendekati 0 dan jumlahan I sama dengan 1 sampai dengan N, f x I ini adalah panjang kali lebar, ya kan, panjang kali lebar. Panjang kali lebar, berarti ini luasannya semakin banyak. Jadi jarak partisinya itu semakin kecil, ya, mendekati 0, berarti N-nya pun semakin besar. Maka dikatakan F terintegrasikan pada A, B. Lebih lanjut,
nanti integral dari A sampai B itu bisa ditulis dengan yang seperti ini. Integral A-nya ada di bawah, batas bawah, B-nya ada di atas, yang merupakan batas atas. Kemudian kita generalisir, ini adalah fx, delta itu adalah dx, karena dia sangat kecil sekali sehingga bisa kita anggap x itu sendiri. Itu disebut integral tentu. Jadi di integral tentu, seperti yang saya bilang di sebelumnya, kalau integral tak tentu itu tidak ada batasnya A sampai B. Sedangkan integral tentu itu ada batasnya, yaitu A sampai B, ya. Disebut kalau kita menggunakan pendekatan integral Riemann, berarti f dari A ke B bisa kita tulis seperti ini. Integral A sampai B fx dx itu sama dengan limit jarak partisinya mendekati 0, sigma atau jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, f xi bar dikalikan delta xi. Secara umum, integral A sampai B fx dx itu menyatakan luas bertanda daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan sumbu x pada interval A, B. Yang berarti bahwa tanda positif dikaitkan untuk luasan bagian-bagian yang berada di atas sumbu x dan tanda negatif untuk luasan bagian-bagian yang berada di bawah sumbu x, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan nanti ada integral A sampai B fx dx itu sama aja, kita ngitungnya adalah luas yang atas, daerah atas, dikurangi luas yang daerah bawah, ya. Karena dia adalah integral, pastinya yang minus tetap minus. Oleh karena itu di sini ada negatif. Tapi kalau ditanyakan luasan, berarti ini kita tahu ini A1, ya, ini A2 atau yang A down atau bawah, ini adalah A3. Nah, berarti kalau yang ditanyakan adalah luasan, berarti A1 plus A2 plus A3. Tapi kalau yang ditanyakan adalah integral A sampai B, berarti A1 minus A2 karena dia ada di bawah, plus A3 karena dia ada di atas kurva atau di atas sumbu X. Nah, dalam definisi integral itu A sampai B, ya, kalau ada A sampai B, fx dx secara eksplisit diasumsikan bahwa A kurang dari B, ya kan? A ini pasti lebih kecil dari B karena dia ada bawah, ini atas. Dengan menghilangkan batasan tersebut, kita dapat peroleh kalau ada integral A sampai dengan A, berarti ya kan cuma di sini kan, ya. Titik di sini saja, titik gini, ya, karena dia nggak ada apa-apa, berarti nanti hasil integralnya adalah 0. Tapi kalau misalkan di sini adalah integral A sampai B, ya, ini kan A, misalkan ini adalah yang ini, A sampai B, di mana A itu adalah lebih besar dari B. Karena A lebih besar dari B, berarti di sini misalkan A, di sini adalah B. Berarti kan kita tahu bahwa integral A sampai B fx dx itu sama dengan minus integral A min B fx dx. Jadi tidak ada perubahan, hanya berubah negatif dan positifnya saja. Oke. Kemudian, sorry ini salah ya. Jadi karena ini adalah A lebih besar B, di sini adalah B, ya, ini adalah B. Kemudian ini adalah A. Batas bawahnya atau yang kecil itu B, jadi integral B sampai dengan A fx dx itu sama dengan minus integral A sampai B, kebalikannya, ya, fx dx. Untuk teorema keintegrasian, ya, jika f terbatas pada interval A sampai B dan kontinu di sana kecuali pada sejumlah titik terhingga, maka f terintegrasikan pada A sampai B. Khususnya, jika f kontinu pada seluruh interval A sampai B, maka f terintegrasi A sampai B. Kemudian, sebagai konsekuensi dari teorema ini, fungsi-fungsi berikut dapat diintegrasikan pada setiap interval tertutup A, B, yaitu kalau misalkan ada polinomial,
Jadi polinomial itu adalah misalkan X pangkat 3, kemudian ada X pangkat 2, entah ini dijumlah, entah ini dikali. Kalau dikalikan berarti nanti pangkatnya tinggal berubah kan, misalkan X pangkat 3 bagi X pangkat 2. Seperti ini kan sebenarnya adalah dia akan sama dengan X pangkat 1, seperti itu. Kemudian fungsi sin dan fungsi cos. Kemudian fungsi rasional asalkan A, B tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan penyebutnya 0. Jadi boleh saja tapi penyebutnya tidak boleh 0 ya. Kemudian contohnya hitung integral minus 1 sampai 3 dari 2x kuadrat minus 8 dx. Nah, di sini saran saya untuk menyelesaikannya berarti kita harus bisa menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Kita gambarkan kurvanya, kalau seperti ini berarti kita cari titik-titiknya dulu ya. Kita tahu nanti titik ujungnya ini ada di berapa. Kemudian yang nanti mendekati X-nya 0, Y-nya 0 itu ada di 2 dan batasannya dari berapa sehingga nanti luasannya yang mana. Seperti itu. Menyarankan bahwa integralnya sama dengan minus A1 ya. Ini adalah luasan karena dia di bawah berarti minus ditambah A2. Ini adalah A2 di mana dia di atas sumbu X berarti positif. Nanti A1 dan A2-nya adalah luas daerah di bawah dan di atas sumbu X. Misalkan P adalah suatu partisi beraturan dari, karena kita tahu tadi batasannya adalah min 1 sampai dengan 3, berarti nanti di sini pun nilai partisinya pada interval minus 1 sampai 3. Kemudian dengan menggunakan yang sifat sebelumnya, ya masih ingat yang awal ini. Nah, kita tahu bahwa N-nya ini sangat besar, sehingga partisinya sangat kecil, sehingga N-nya pun sangat besar. Oke, sehingga nanti kita tetap tulis aja dulu, sementara dibagi menjadi N interval bagian yang sama. Masing-masing berarti kita tahu kalau misalkan ada nanti panjangnya adalah minus 1 sampai 4, berarti panjangnya kan 4 ya. Dapat dari mana 4 ini? Yaitu 3 dikurangi minus 1. Berarti 4 dibagi sebanyak N interval bagian yang sama. Oleh karena itu di sini adalah N. Tapi kalau bagiannya nggak sama berarti ikut rumus yang pertama. Nanti delta X1 berapa, delta X2 berapa, dan seterusnya. Tapi kalau kayak gitu susah untuk menghitung integral karena nanti partisinya itu sangat kecil. Oleh karena itu N-nya di sini biarkan N ya. Sehingga delta X-nya adalah delta X-nya adalah 4 per N. Nanti di sini tiap interval bagiannya kan jadinya XI minus 1 sampai dengan XI. Nanti kita pilih XI bar itu bisa saja titik ujung kanan, sehingga XI bar itu adalah XI ya. Nanti XI-nya itu sendiri dapat dari mana? Itu adalah kita cek habis ini ya. Sebelum masuk penyelesaiannya ini, saya mau menjelaskan dulu nanti apa sih titik ujung kanan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada video kali ini ya. Nah, pada ini kita tahu bahwa titik ujung kanan itu adalah yang berwarna merah ini. Dia karena partisinya adalah A sampai dengan B. Pada interval A sampai dengan B kita anggap aja 6, paling mudah. Kalau titik ujung kanan berarti kita ambil ini sebagai datanya kita atau sebagai panjangnya kita, titik untuk menentukan panjang dari persegi panjangnya ya. Nah, berarti ini kan sama dengan 1 kan, X1 soalnya. Dia adalah X1, berarti oleh karena itu makanya di sini XI bar itu sama dengan XI. Kalau titik ujung kiri berarti di sini dia posisinya, berarti nanti XI bar itu sama dengan XI minus 1. Nah, di sini kita tahu tadi misalkan intervalnya adalah A sampai B dibagi menjadi N bagian. Berarti kita hitung jaraknya ya atau lebarnya ya. Ini adalah lebar adalah
Oh sorry, ini B minus A ya, B minus A, bukan B minus 1, B minus A dibagi dengan N, sehingga titik ujung kanannya ini, titik ujung kanan ada X1. Karena kita ada sampai dengan N bagian, berarti titik ujung kanan itu XI itu akan sama dengan, berarti kan di sini itu berapa? Ini kan A ya, selisihnya sini kan delta X, berarti nanti A ditambahkan delta X itu untuk X1. Tapi kalau untuk X2 kan berarti dari A kita tambahkan delta X-nya ada 2, 1, 2. Oleh karena itu dia muncullah I di sini. Jadi XI itu sama dengan A plus I kali delta X, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan N ya. N-nya di sini adalah misalkan 6. Oke, makanya di sini dia sampai N. Kemudian lebarnya, ini jaraknya adalah lebar yaitu delta X, berarti panjangnya kita tahu persegi panjangnya ini itu adalah Fxi, di mana Fxi-nya sama dengan A plus I kali delta X. Berarti luasan, setiap luasnya ya, luas I berarti luas total itu adalah jumlahan dari I sama dengan 1 dikalikan ini adalah lebarnya, ini adalah panjangnya. Nah, sekarang bagaimana kalau titik ujung kiri? Berarti titik ujung kiri itu adalah yang sebelah sini yang kita gunakan ya. Yang sebelah sini kita gunakan, berarti nanti bentuk dari persegi panjangnya itu sesuai yang hijau ya. Sesuai yang hijau ini 1, karena dia pakai titik ujung kiri sini, berhenti di garis Fx-nya, baru kita tarik ke kanannya lagi, kemudian 1 kotak ke bawah ya. Jadi langkahnya ini titik awalnya yaitu X0 karena titik ujung kiri, kemudian kita tarik ke atas, top karena sampai dengan Fx, baru kita ke kanan dan kita ke bawah. Ke kanan itu sebanyak sebesar X1 atau delta X-nya. Kemudian untuk yang kedua, berarti kan ini yang kedua ya, X1 itu yang sebagai 2, notok. Kalau dia 2 berarti I-nya itu I minus 1. Nih silakan diganti ya, I minus 1. Oh sorry, karena I minus 1 berarti nanti di sini adalah I-nya mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Makanya ini 0, 1 dan seterusnya. Nanti berhenti pada yang 5 ini karena dia di 5. Di 5 kan karena ini contohnya adalah N sama dengan 6. Karena N sama dengan 6 berarti dia berhenti di 5N min 1. Kita ke atas, top ya, anggap aja ini lurus karena susah sekali. Kemudian kita tarik ke kanannya sebesar delta X, baru kita samakan ke bawahnya. Seperti itu. Makanya jumlahnya tetap 6, tapi loopingnya dia mulai dari I sama dengan 0. Oleh karena itu lebarnya tetap delta X. Oleh karena itu di sininya tetap XI, tapi I-nya mulai dari 0. Kemudian panjangnya tetap yaitu Fxi sama dengan A plus I kali delta X. Cuman I-nya harus dari 0 ya. Dan luasannya I sama dengan 0 ini yang berubah sampai dengan N-1 delta X kalikan Fxi. Ini adalah panjang. Ini adalah lebar. Seperti itu. Oleh karena itu kita kembali ke contohnya. Oke, XI-nya karena tadi adalah fungsinya ini dari minus 1 sampai dengan 3, berarti A-nya adalah minus 1, ini A. Minus 1, ini I, tetap delta X-nya adalah 4 per N. Nah, karena dia titik ujung kanan. Kemudian kita hitung Fxi-nya, karena Xi-nya adalah minus 1 plus I kali 4 per N, kita masukkan ke sini. Ini adalah Fx-nya ya. Oke, Fx berarti nanti di sini 2xi kuadrat minus 8, karena Xi-nya ini kita ganti, yaitu minus 1 plus 4i, I-nya saya taruh atas, bagi N, dikuadratkan, minus 8-nya saya tetap di sebelah sini. Jadi hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian kita hitung luasnya. Jadi di sini adalah sudah luas atau integral dari minus 1. Sorry, ini belum ya. Jadi masih sigma. Tetap yang atasnya karena nanti luasnya itu harus ada limitnya.
Berarti di sini masih sigma. Sigma I yaitu F XI kali delta XI kita masukkan, kemudian kita jabarkan. Hasilnya ini adalah dari yang sebelumnya, yang ini. Jangan lupa di sini kita ada pengkali delta X yaitu 4/N. Setelah itu kita kalikan satu persatu. Ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini. Atau 4/N-nya bisa kita keluarkan ya. 4/N itu bisa kita keluarkan dari notasi sigmanya. Berarti nanti 4/N ini adalah konstanta biasa, berarti minus 6 dikalikan 4 yaitu minus 24/N, berarti di sini sisanya adalah 1. Oke. Kemudian ini tetap keluar karena ini yang berjalan, kita lihat ini indeksnya I ya. Berarti ini tetap minus 16-nya per N itu kita keluarkan, yaitu 16 kali 4 64, N dikalikan N kuadrat. Ini I. Berarti ini tetap I kuadrat ya, sigma I kuadrat. Kemudian 4 dikalikan 32 128, N dikalikan N kuadrat yaitu N pangkat 3. Setelah itu ya, karena ini masih sigma, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan menghitung dulu, kita masukkan sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1 itu N. Kemudian ini adalah jumlahan yang khusus sigma yaitu N kali N plus 1 bagi 2. Kemudian ini juga bisa ada, sudah ada rumusnya, yaitu N kalikan N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Nah, dari sini kita jabarkan semuanya ya. Ini bisa saya coret pangkatnya sama yang di sini. Berarti nanti sisanya ada N plus 1. 16 kalau nanti bagi N berarti habis, makanya di sini 1 dan 1 di sini dikali 64. Sorry, dia ada, ini saya coret 32 ya. Ini 32. Nah, oleh karena itu 32-nya keluar, ininya tadi N dibagi N adalah 1 dibagi N, makanya di sini 1/N. Kemudian yang ininya adalah, ini saya coret dengan ini, berarti sisa kuadrat ya. Sisa kuadrat nanti di sini ada 2N kuadrat bagi N kuadrat, berarti 2 saja. Kemudian 1 kali 2N ya. Kemudian 1 dikali N itu adalah 1, berarti dijumlah, berarti nanti 3. 3N dibagi N kuadrat itu adalah 3N ya. 3N kuadrat 3N dibagi N kuadrat adalah 3N, sisa N di bawah. Sedangkan yang terakhir 1 dikalikan 1 itu 1 dibagi N kuadrat. Inilah hasilnya. Setelah sigma baru kita gunakan atau kita menghitung integralnya, yaitu limit partisinya itu mendekati 0 ya. Karena dia partisinya mendekati 0, berarti nilai limit N-nya itu mendekati tak hingga. Karena dia mendekati tak hingga, berarti semuanya yang ada N-nya kita anggap 0. Seperti itu aja. Ini jadinya minus 24 tetap turun. Ini jadinya adalah 0. Ini jadinya 0. Ini jadinya 0. Berarti minus 24 minus 32 karena ini 0 kali 1 aja. Berarti minus 32. Kemudian ini 2 tambah 0 tambah 0 itu 2. Berarti 128 dikalikan 2 yaitu 128/3. Bisa dicoret ya. Seperti ini sisa 3. Oleh karena itu kita samakan penyebutnya dan hasilnya adalah minus 40/3. Itu adalah hasil integral yang didekati dengan jumlahan Riemann. Kemudian teorema sifat penambahan interval. Jika F terintegrasikan pada interval yang memuat titik A, B, dan C secara berurutan ya, ini sehingga integral A sampai C dari fx dx itu sama aja atau sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Tidak peduli apapun urutannya, yang pasti B-nya di tengah
ya. Entah urutannya ABC, entah urutannya CBC. Masih ingat nanti kalau perbedaan hanya beda pada minusnya saja. Kecepatan integral itu sebenarnya diaplikasikan pada kasus kecepatan dan posisi, ya. Luas di bawah kurva kecepatan adalah sama dengan jarak tempuh, asalkan fungsi kecepatan Vt positif. Umumnya posisi, ya, yang mungkin positif atau negatif itu adalah sama dengan integral tentu dari fungsi kecepatan, yang mungkin juga bisa positif atau negatif. Secara spesifik, jika Vt adalah kecepatan sebuah benda pada waktu T dengan T lebih besar sama dengan 0, dan jika benda berada pada posisi 0 pada waktu 0, maka posisi benda pada waktu A itu adalah integral A sampai integral 0 sampai A Vt dt. Ini adalah posisinya, ya. Berarti nanti contohnya sebuah benda berada pada titik asal pada waktu T sama dengan 0 mempunyai kecepatan yang diukur dalam meter per detik. Nyatakan posisi benda pada T sama dengan 140 sebagai integral tentu dan hitung menggunakan rumus geometri bidang. Nah, ini adalah gambarnya, ya. Ini sudah ada, diketahui Vt-nya itu sama dengan T per 20 jika T-nya 0 sampai 40. Vt-nya sama dengan 2 jika T-nya antara 40 sampai 60, ya, ini 2. Karena berarti dia konstan kecepatannya. Kalau ini ada percepatan seperti itu, kemudian dia 5 minus T per 20 jika T-nya lebih besar sama dengan 60. Ini saya tulis lagi biar kelihatan. Kemudian yang ditanyakan adalah posisi pada waktu T sama dengan 140. Berarti di sini integralnya kita dari 0 sampai dengan 140. Kemudian Vt-nya itu kita lakukan ini karena dia fungsinya terpotong, ya, tidak hanya satu function, tapi dia ada 0 sampai dengan 40, 40 sampai 60 dan 60 atau lebih dari 60. Berarti kita tulis dulu 0 sampai 40 itu pakai T per 20. Makanya Vt-nya di sini T sampai 20. Kemudian 40 sampai 60 itu adalah 2, kemudian 60 sampai 40 karena ini adalah yang 140. Ini kenapa boleh seperti ini? Kita menggunakan yang ini, teorema sifat penambahan interval. Jadi boleh saja ini sama dengan 0 sampai dengan 140. Asalkan 40 di sini sama dengan 40 di sini, 60 di sini sama dengan 60 di sini. Berarti sama aja ini integral 0 sampai 140. Cuman fungsi Vt-nya saja yang berbeda karena dia ada if-nya. Kita hitung dan hasilnya adalah 80. Perhitungannya seperti biasa dari hasil integral, ya. Karena integral kita bisa gunakan yang di video pertama, jadi nanti di sini T-nya tinggal ditambah 1, pangkatnya dibagi dengan pangkatnya ditambah 1 itu tadi. Sehingga hasilnya adalah 80. Sekian dulu untuk video yang ketiga dari materi integral. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye.